Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail, Stambuk M1B1 18033, jurusan Ilmu Lingkungan B. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pemanasan global dan efek rumah kaca. Langsung saja kita masuk pengertian efek rumah kaca. Istilah efek rumah kaca dalam bahasa Inggris disebut greenhouse effect. Pada awal berasal dari pengalaman para petani yang tinggal di daerah beriklim sedang yang memanfaatkan rumah kaca untuk menanam dan menyimpan sayur mayur dan bunga-bunga di musim dingin. Para petani tersebut menggunakan rumah kaca karena sifat kaca yang mudah menyerap panas dan sulit melepas panas. Di dalam rumah kaca, suhu lebih tinggi daripada di luar rumah kaca karena cahaya matahari yang menembus kaca akan dipantulkan kembali oleh benda-benda di dalam ruangan rumah kaca sebagai gelombang panas berupa gelombang sinar inframerah, tetapi gelombang panas tersebut terpantulkan di dalam ruang rumah kaca dan tidak bercampur dengan udara dingin di luar ruangan. Kita masuk lagi, gas rumah kaca. Uap air adalah gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. Karbon dioksida. Manusia telah meningkatkan jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer ketika mereka membakar bahan fosil, limbah padat, dan kayu untuk menghangatkan bangunan, menggerakkan kendaraan, dan menghasilkan listrik. Metana dilepaskan selama produksi dan transportasi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Metana juga dihasilkan dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah. Bahkan dapat dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu, terutama sapi, sebagai produk samping dari pencemaran. Nitrogen oksida adalah gas insulator panas yang sangat kuat. Ia dihasilkan terutama dari pembakaran bahan fosil dan oleh lahan pertanian. Gas rumah kaca lainnya dihasilkan dari berbagai proses manufaktur, campuran dihasilkan dari peleburan aluminium terbentuk selama manufaktur sebagai produk, termasuk busa untuk insulasi, perabotan, dan tempat duduk di kendaraan. Kita masuk lagi di proses terjadinya gas rumah kaca. Secara sederhana, proses terjadinya efek rumah kaca mulai saat panas matahari merambat dan masuk ke permukaan bumi. Kemudian panas matahari tersebut akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Sebagai panas matahari yang dipantulkan tersebut akan diserap oleh gas rumah kaca yang berada di atmosfer. Panas matahari tersebut kemudian terperangkap di permukaan bumi, tidak semua melalui atmosfer, sehingga suhu bumi menjadi panas. Kita masuk C, penyebab timbulnya efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena naiknya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, dan gas-gas lainnya seperti metan dan N2O. Nitrogen oksida. Di atmosfer yang disebut gas rumah kaca, kenaikan konsentrasi gas CO2 ini disebabkan oleh kenaikan
pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organik lainnya yang melampaui kemampuan tumbuh-tumbuhan dan laut untuk mengabsorpsinya. Gas rumah kaca dapat dihasilkan baik secara alamiah maupun dari hasil kegiatan manusia. Namun kegiatan sebesar yang menyebabkan terjadinya perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer adalah gas-gas buang yang termaksimalkan ke angkasa sebagai hasil dari efektivitas manusia untuk membangun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama ini. Aktivitas-aktivitas yang dihasilkan gas rumah kaca diantaranya dari kegiatan perindustrian, penyediaan energi, listrik, transportasi, dan hal-hal lainnya yang bersifat membakar suatu bahan. Sedangkan dari peristiwa secara alamiah juga mengeluarkan gas rumah kaca seperti dari letusan Gunung Merapi, rawa-rawa, kebakaran hutan, peternakan, hingga kita bernapas pun mengeluarkan gas rumah kaca. Selain itu, aktivitas manusia dalam alihguna lahan yang memisahkan gas rumah kaca. Dampak negatif: meningkatnya suhu permukaan bumi akan mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya hutan dan ekosistem lainnya sehingga mengurangi kemampuannya untuk menyerap karbon dioksida di atmosfer. Dan selanjutnya pemanasan global mengakibatkan mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub dan dapat menimbulkan naiknya permukaan air laut. Efek rumah kaca juga akan mengakibatkan meningkatnya suhu air laut sehingga air laut mengembangkan dan terjadi kenaikan permukaan laut yang mengakibatkan negara-negara kepulauan akan mendapatkan pengaruh yang sangat besar. Efek rumah kaca menjadi penyebab global warming dan perubahan iklim. Iklim di bumi menjadi tak menentu dan suhu diprediksikan sehingga mengganggu sistem penerbangan dan petani dalam menentukan masa panen. Dampak positif: beberapa dampak positif seperti efek rumah kaca sangat berguna bagi kehidupan di bumi karena gas-gas dalam atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari menjadi suhu di bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni makhluk bumi atau makhluk hidup. Seandainya tidak ada gas rumah kaca, jadi tidak ada efek rumah kaca, suhu di bumi rata-rata hanya akan menjadi kurang 18 derajat Celcius. Suhu yang terlalu rendah bagi sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia. Dengan adanya efek rumah kaca, membuat manusia menjadi berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Dengan adanya efek rumah kaca, manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti penting sekali bagi kelangsungan kehidupan, yaitu salah satunya dapat menyerap gas pluton dan menghasilkan oksigen. Dan manusia menjadi kreatif karena mengelola limbah seperti plastik, kertas untuk didaur ulang menjadi barang yang ekonomis. Sekianlah pemaparan materi saya. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.